Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimanikumullah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di matan Kasyfus Syubhat, kita sejenak mengingatkan bahwasannya di malam ini alhamdulillah kita telah berada di bulan Al-Muharram tahun 1446 Hijriah. Sudah setahun kita tidak berjumpa, karena terakhir kita di akhir Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Sebelum itu kita mengingatkan diri kita pribadi dan antum semuanya bahwasanya bulan Al-Muharram bulan pertama di kalender Islam tahun Hijriah yang kita kenal. Adapun sejarahnya sekilas bahwasanya ini pertama kali ditetapkan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berbeda pendapat ketika dimusyawarahkan mana yang dijadikan awal dari tahun Hijriah. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, dan akhirnya diputuskan oleh Amirul Mukminin bahwasanya mulai tanggal 1 dari tahun Hijriah adalah ketika hijrah, berpindahnya kaum muslimin dari negeri kafir, karena ketika itu Mekah masih paganisme, ke negeri iman, yaitu Yathrib yang sekarang kita kenal dengan Madinah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa hijrah adalah semangat pengorbanan itu diantaranya. Karena kalau kita lihat bagaimana ketika mereka hijrah meninggalkan seluruh apa yang telah mereka usahakan, rumah mereka tinggalkan, harta mereka tinggalkan. Di kesempatan yang berbahagia ini, sejenak kita mengambil pelajaran dari hijrahnya sahabat yang mulia, yaitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sebenarnya beliau, Suhaib, adalah orang Arab. Tetapi ketika terjadi penyerangan oleh kerajaan Romawi Timur, Bizantium, maka kebiasaan suatu negeri yang apabila ditaklukkan semua menjadi ghanimah, harta rampasan perang, dan yang tertawan itu biasanya menjadi budak. Suhaib akhirnya menjadi budak, padahal dia sebenarnya anak seorang qadhi, Sinan qadhi di kerajaan Bizantium di Romawi Timur. Tetapi ketika terjadi penyerangan, akhirnya dia menjadi budak selama lebih kurang 20 tahun. Lumayan lama menjadi budak. Dapat kabar bahwasanya di Mekah ada seorang yang mengaku nabi, sehingga ada keinginan Suhaib untuk pergi ke Mekah. Dan akhirnya beliau melarikan diri menjadi seorang budak, karena budak statusnya walaupun dia manusia, tetapi statusnya tidak bedanya dari hewan, dipukul, diperjualbelikan, itu budak, status budak. Akhirnya dia melarikan diri dengan nol harta benda. Beliau mempunyai keahlian, pandai besi, membuat senjata, membuat baju besi, sehingga akhirnya beliau termasuk orang di antara orang yang kaya di kemudian harinya. Dan alhamdulillah termasuk
yang awal-awal menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika diperintahkan setelah datangnya waktu perintah dari Rabbul Alamin untuk hijrah, maka hijrahlah sebagian dengan mengendap-endap, tidak terang-terangan. Karena nanti kalau ketahuan dengan kafir Quraisy, ditangkap, dipulangkan kembali, ditawan, dan sebagian mereka yang lemah itu ditawan di jeruji besi sampai mati di dalam penjara tersebut. Itu perlakuan kafir Quraisy terhadap orang yang ketahuan hijrah. Itu makanya mereka di waktu lengang baru mereka hijrah. Ada yang sendiri, ada yang keluarga, itu di waktu-waktu lengang. Yang hanya terang-terangan hijrah itu hanya Umar bin Khattab. Kalau tidak salah pernah kita bahas di sini ketika kajian Ushulus Tsalatsa tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar dia terang-terangan, diumumkannya di Masjidil Haram bahwasanya dia ingin hijrah. Lalu diumumkannya, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, silakan hadangi saya untuk hijrah. Jadi memang kesatria Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kembali kita ke Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika beliau hijrah, maka tertangkaplah dia. Lalu terjadi dialog. Kata orang kafir Quraisy, kami mengetahui bahwa engkau dahulu datang ke sini dengan tidak ada apa-apa, tidak punya harta. Mereka mengetahui karena dia melarikan diri sebagai budak dari kekuasaan kerajaan Bizantium, Romawi Timur. Sekarang engkau mempunyai harta, lalu dengan seenaknya engkau membawa harta tersebut pindah ke Yathrib, bergabung dengan suku Aus dan Khazraj, mana bisa? Lalu Suhaib menawarkan, apabila aku tinggalkan seluruh hartaku untuk kalian, apakah aku diizinkan untuk pindah ke Yathrib? Karena dia hartanya banyak. Siapa yang tidak mau kan? Rumahnya bukan rumah seperti kita. Hartanya bukan 1 dinar, 1 dirham. Jadi kalau di zaman dahulu seperti apa namanya yang pakai ada tempat penyimpanan apa namanya? Kandi-kandi itu yang ada tali pengikatnya itu. Jadi itu ada dinar dan dirhamnya, koin dinar dan dirham. Jadi itu banyak, lalu ditinggalkan. Maka ketika itu terdengarlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah hijrahnya Suhaib, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabiha bai'a Suhaib, rabiha bai'a Suhaib." Beruntunglah perniagaan Suhaib, beruntunglah perniagaan. Maka turunlah firman Allah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 207. Ini penyebabnya, sebab-sebab turunnya salah satunya sebabnya karena peristiwa Suhaib ini. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Baqarah ayat 207, wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Sebagian manusia, di antara manusia ada yang menjual jiwanya, dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Itu tentang bagaimana spirit orang yang hijrah. Lalu hijrah ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Istilahnya hijrah bukan hijrah yang berpindahnya dari negeri kafir ke negeri muslim, bukan seperti itu, ke negeri iman, bukan itu. Karena setelah terjadi Fathul Mekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah sesudah terjadi Fathul Mekah. Karena setelah Fathul Mekah, Mekah itu suci. Tidak ada berhala lagi. Jadi walaupun di Mekah, Madinah sama, Haramain, 2 kota suci. Tetapi yang tinggal adalah hijrah. Hijrah dalam segi bahasa, hijrah yang kita kenal, yaitu meninggalkan segala bentuk kelamnya maksiat
pelanggaran ke cahaya keimanan. Nah, itu yang hijrah yang ada di zaman ini. Yang biasanya lalai menjadi semangat. Makanya ada hijrah, istilah hijrah. Bahkan di daerah kita ada markas Al-Hijrah Nusantara. Nah, itu maksudnya supaya kita tidak lalai lagi, semakin semangat lagi. Dan masalah waktu juga kita ingatkan, di pekan yang lalu telah kita singgung juga bagaimana waktu itu cepat berlalu. Kita teringat di akhir surah An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nah, jadi seolah-olah kita itu sebentar. Ibarat di waktu sore dan pagi. Gimana? Pagi kan enggak suruk sampai duha. Nah, setelah itu zuhur lagi. Kan sebentar. Atau sore, asar ke maghrib. Berapalah lamanya? Itu hakikat kita sebenarnya di dunia. Sebentar. Sebentar sekali. Itu makanya banyak orang yang tertipu dengan perjalanan waktu. Bahkan bagi yang tidak belajar, bertambah umurnya, dirayakan. Happy birthday. Sekarang tidak ditukar dengan istilah syar'i. Barakallahu fi umrik katanya. Milad ditukar namanya, bukan ultah lagi. Nah, jadi seperti itulah keadaan yang seharusnya meyakini setiap terbenamnya matahari bahwa semakin dekatnya kita dengan kematian. Seperti ungkapan Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, seorang ulama besar dari generasi tabi'in, mengingatkan akan pesan beliau pentingnya masalah waktu. Ya Nabi Adam, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, innaka ada ingat, innaka anta ayyam, sesungguhnya engkau adalah dalam bentuk bilangan-bilangan hari. Apabila telah berlalu satu hari, maka sudah seolah-olah telah berkurang jiwa kita itu. Berkurang satu hari, berkurang jatah hidup. Berkurang satu hari. Nah, itulah yang dipesankan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan masih banyak sekali bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengingatkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wal fajr, wad duha, wal asr. Jadi Allah bersumpah dengan waktu karena pentingnya waktu tersebut. Pentingnya waktu tersebut. Jadi bukan masalah perayaan tahun baru dan yang lainnya. Kembali kita ke bulan Al-Muharram. Sebagaimana janji di pekan yang lalu, kita sedikit mengenal bulan Al-Muharram. Kalau sekarang kita mempelajari bulan Al-Muharram, ini kalau di sebagian negeri, di tanah air kita, mengkeramatkan. Mereka mengatakan ini bulan Syuro, dan pernikahan di bulan ini sial. Itu anggapan mereka. Di salah satu negeri di tanah air kita ini, itu ada kerbau bule. Di bulan Al-Muharram itu dikeluarkan karena ada berkah, kotorannya direbut-rebutkan. Itulah akal. Kalaulah tidak ditopang dengan wahyu, kejahilan yang terjadi. Kejahilan yang terjadi. Kita beralih dulu misalnya dari, tidak usah kita kait-kaitkan dengan agama. Dengan akal lurus binatang, hewan, binatang keras sekali, hewan yang kerbau itu seburuk-buruk perumpamaan bagi orang. Kalau marah orang kita kan kabau, kan seburuk-buruk perumpamaan. Karena kerbau itu ditusuk hidungnya, dikasih rumput, diapakan. Tetapi di sebagian daerah kaum muslimin itu berebut dengan nama kiai Slamet. Ini kita tahu bahwa mengetahuinya di media massa, diupacarakan. Sekarang ada sekaligus yang makanan non halal di negeri yang sama, di daerah yang sama. Nah, itulah kejadiannya.
Kalau di provinsi tetangga, di kampung halaman, dekat pas di kampung kami, Muharram, Tabui. Ini tradisi Syiah. Tradisi Syiah. Meratap dengan kematian Hasan dan Husain. Karena kalau itu bisa kita lihat, searching di Google, bagaimana sejarah Tabui. Ya, awalnya dari pedagang dari Tamil yang Syiah, berpikiran Syiah, masuk ke daerah selatannya, mulai dari Sumatera Barat, Bengkulu. Kalau di Bengkulu Tabot namanya. Nah, itu kebudayaan-kebudayaan Syiah yang diadopsi dan mengandung kesyirikan. Karena mulai dari malam 1 Muharram itu mengambil kasya di maghrib itu, karena kita mengetahui, melihat, pernah menyaksikan di sebagian kehidupan kita waktu kecil di situ, diambil pasir tanah di dekat sungai, lalu diambil, ada kelambu-kelambunya, meratap sampai tanggal 7 Zulhijjah, keliling-keliling meratap karena kematian Hasan dan Husain. Nah, terus pas di tanggal 10 Al-Muharram, kalau sekarang tidak budaya lagi, tapi wisata. Dilihat momen hari Ahad, walaupun tanggal 12 atau 13 Al-Muharram. Kalau dahulu pas tanggal 10 Muharram itu diarak, dibuang ke laut menjelang terbenamnya matahari. Dan keyakinan diambil bahan-bahannya jadi jimat. Nah, itu. Jadi jimat. Itu bagaimana kejadian di bulan Al-Muharram di sebagian negeri kita. Nah, itu bagaimana kita harus, karena kenapa terjadi demikian? Karena dakwah tauhid lemah. Seandainya dakwah tauhid kuat, itu tidak akan mungkin dilakukan oleh kaum muslimin. Masih banyak tugas kita untuk memberitahu, terutama memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin. Karena kalau tidak kita beritahukan, maka semuanya akan mendapat fitnah. Maksudnya fitnah, karena fitnah itu bukan untuk orang yang bermaksiat saja. Semuanya mendapatkan. Perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, seseorang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, ibarat di dalam sebuah kapal. Apabila dia melihat orang yang di bawah melubangi lantai kapal, kalau tidak dicegah, maka seluruhnya akan tenggelam. Seluruhnya akan binasa. Begitu juga dengan kehidupan kita ini, tidak ada yang mencegah, maka akan mudah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram di antara keutamaannya, yang pertama bahwasanya bulan Al-Muharram termasuk bulan dari bulan haram. Kita mengetahui dalam surah Taubah di ayat 36, ini sering kita bawakan di setiap memasuki bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallahi isnata asyra syahra fi kitabillah minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Di ayat itu juga di bagian tengahnya, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan. Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, membawakan riwayat 3 bulan berturut-turut, mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram yang sekarang kita berada di bulan tersebut, yang terakhir nanti yang terpisah sendiri yaitu di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, bulan Al-Muharram disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Langsung disandarkan ke nama Allah. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Seafdal puasa setelah puasa wajib, yaitu puasa di bulan Allah, sahrullah al-Muharram, bulan Allah al-Muharram. Jadi disandarkan ke nama Allah. Karena sesuatu yang istimewa seperti Baitullah, disandarkan Baitullah, Syahrullah, itu mempunyai keistimewaan. Saifullah, pedang Allah. Jadi ada keutamaannya, langsung disandarkan ke nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berpuasa di bulan Al-Muharram itu adalah seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang tadi, ditambah juga salat juga ada afdolnya, yang paling afdol
salat sunat setelah yang maktubah. Afdalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram, itu yang sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu sebulan Allah al-Muharram. Begitu juga dengan salat. Sebaik afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik, seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Salat malam. Kemudian pembahasan berikutnya, amalan-amalan apa saja yang bisa kita amalkan di bulan Al-Muharram. Kalau yang secara umumnya yaitu semuanya, semua amal saleh itu dilipat gandakan di bulan Al-Muharram. Namun ada dalil khusus seperti memperbanyak puasa. Tadi hadisnya yang telah kita sebutkan, afdalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram. Itu dalil umumnya. Jadi kalau seandainya ada yang berpuasa di 10 awal bulan Al-Muharram itu tidak masalah kalau mengambil dalil umum ini. Tetapi kalau hanya tanggal 1 Al-Muharram itu tidak ada dalilnya. Tetapi memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram itu tidak apa-apa karena ada dalil umum. Adapun yang khusus dalilnya itu di tanggal 9 dan 10 Al-Muharram. Tasu'a dan Asyura. Tanggal 9 dan tanggal 10. Dan kita mengetahui hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahud, mereka berpuasa dengan alasan karena ketika itu Musa alaihissalam itu selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya seandainya sebelumnya bahwa kata Nabi kita lebih layak kepada Musa dibandingkan mereka. Jadi kita lebih layak terhadap Musa dibandingkan orang-orang ahlul kitab. Seandainya di tahun depan masih berjumpa dengan bulan Al-Muharram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpuasa di tanggal 9 dan 10 untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab, Tasu'a dan Asyura tanggal 9. Ini berbeda. Kalau di kalender kita lihat tanggal 1 hari ini di hari Ahad. Kalau hasil dari hilalnya Ormas Nahdlatul Ulama yang kita lihat itu tanggal 1-nya sekarang. Hari Senin ini. Nah, jadi mana nanti afdolnya itu? 10-nya jatuhnya kemana? Allah Ta'ala alam. Itu lihat saja mana yang lebih kuat nanti. Atau di tanggal 9, 10, kalau itu kita yakin di hari Ahad tanggal 1-nya itu tidak masalah. Bagi yang meyakini tanggal 1-nya di bulan Al-Muharram itu hari Senin, berarti berbeda satu hari. Ikhwani fiddin rahimanikumullah. Kemudian diingatkan juga agar lebih berhati-hati di bulan ini, karena tidak boleh kita berbuat zalim, berbuat maksiat. Karena selain amal soleh dilipat gandakan di bulan bulan haram, juga ganjaran bagi orang yang melakukan kezaliman, dosa juga dilipat gandakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, ittaquz zulm. Takutlah kamu terhadap kezaliman, fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah gumpalan-gumpalan, yaitu kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang bulan Al-Muharram, keutamaan puasa di hari Asyura. Kita peruncing lagi. Di hari Asyuranya apa keutamaannya? Yang pertama, hari Asyura termasuk hari-hari Allah. Dikatakan hari-hari Allah. Hari Asyura tadi bulan Syahrullah. Ini hari-hari Allah. Jadi dahulu hukum berpuasa di hari Asyura wajib. Sebelum turunnya firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yang wajib berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan di tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum ayat itu turun, hukum puasa di hari Asyura 10 Al-Muharram wajib. Namun setelah turun perintah
wajibnya berpuasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, baru ini menjadi sunnah, menjadi amalan yang bersifat afdoliyah. Hadisnya dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, inna asyura yaumun min ayyamillah. Nah, itu langsung disandarkan. Sesungguhnya Asyura itu di antara hari-hari Allah. Jadi ayyamillah disandarkan ke nama Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a shamah, barang siapa yang ingin berpuasa maka berpuasalah. Wa man syaa'a tarkah, barang siapa yang meninggalkannya maka tinggalkanlah. Jadi itu dalil yang menyebutkan tentang sunnatnya. Jadi bagi yang berpuasa, berpuasalah. Bagi yang tidak, maka tidak apa-apa meninggalkannya. Namun puasa Asyura memiliki keutamaan yang khusus. Itu dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, hadis dari Imam Muslim, yukaffirus sanata madiyah, itu untuk menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Nah, itu bagi yang berkesempatan yang khusus untuk Asyura, itu ganjaran keutamaannya. Kemudian mengenai hari Asyura, Rasulullah SAW sangat menganjurkan. Jadi di hari Asyura Nabi sangat menganjurkan supaya umatnya berpuasa di hari Asyura. Jadi hadisnya dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalu ala ghairihi illa hadzal yaum. Jadi aku tidak melihat Nabi yang semangat untuk berpuasa di hari melainkan hari ini, yaitu di hari Asyura. Jadi yauma Asyura wa hadza sahra, yakni syahr Ramadan. Dan Nabi kalau semangat di bulan itu, di 1 bulan berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Untuk harinya di hari Asyura, untuk bulannya di bulan Ramadan. Nah, itu tentang hari Asyura. Lalu kalau kita perhatikan nas ada riwayat bahwasanya para sahabat, terutama sahabiyah, sahabat wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan anak-anak mereka untuk berpuasa Asyura. Sehingga sebagian mereka apabila ada yang menangis karena kelaparan diberikan mainan. Nah, jadi kalau udah ada mainan, lupa laparnya, sibuk dengan mainan, tahu-tahunya sudah masuk waktu berbuka. Nah, jadi begitu para wanita dari generasi sahabat untuk mendidik anaknya puasa Asyura. Lalu sebagian ulama terdahulu itu apabila safar tetap berpuasa Asyura. Dia mengatakan kan kalau kita safar ada rukhsahnya. Faiza ada yang ingat ayatnya? Min ayyamin ukhar. Wa idza maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Apabila ada yang sakit kemudian dalam perjalanan diganti di hari yang lain. Itu puasa Ramadan, bisa diganti di qada di hari yang lain. Kalau Asyura enggak bisa. Enggak ada Asyura 10 hal Muharram itu dalam setahun itu cuma 1 hari. Nah, jadi ada ulama yang tetap meskipun dia safar tetap berpuasa di hari Asyura. Itu sebagian yang bisa kita pelajari sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Sepertinya tersisa 10 menit. Ditambah terlambat tadi. Kita lanjut saja, nggak apa-apa. Lanjut berapa bisa yang kita pelajari. Tafadhol, kita mohon bantuan Ustadz Yayan untuk membacakan lanjutan bantahan. Ini masih bantahan mengenai syubhat syafaat. Ada yang meyakini syafaat seperti ini dibantah, harus dibantah, harus dipatahkan hujahnya agar kebenaran itu nampak jelas. Halaman berapa itu? 119, 100 berapa? 117. Fadhal. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهك عن هذا فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. Surah Al-Jin ayat 18.
فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدع مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراد يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فطلبها منهم، فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاهم الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. Apabila dia berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi hak memberi syafaat oleh Allah, lalu saya hanya minta syafaat yang telah Allah berikan kepadanya, maka jawablah, Allah memang telah mengizinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi syafaat, tetapi melarangmu berdoa memohon kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, maka janganlah engkau menyeru kepada seorang pun dalam ibadahmu di samping menyeru kepada Allah. Surat Al-Jin 18. Maka apabila engkau menyeru kepada Allah agar Nabi memberi syafaat kepadamu, takutlah pada ayat di atas. Allah juga mengizinkan kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi syafaat, sebagaimana dalam riwayat yang sahih dijelaskan bahwa malaikat, para wali-wali Allah dan afrad, anak-anak kecil yang terlahir mati juga diizinkan untuk memberi syafaat. Lalu apakah kamu mengatakan sesungguhnya Allah telah memberi kepada mereka itu hak memberi syafaat dan saya memohon syafaat itu kepada mereka? Apabila kamu mengatakan ya, maka berarti kamu telah beribadah kepada orang-orang salih yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Apabila dia berkata tidak, maka menjadi batal ucapanmu terdahulu. Allah telah memberikan kepada beliau syafaat dan saya hanya meminta syafaat yang telah Allah berikan. Taib, sepertinya satu paragraf ini orang dah ngaji-ngaji di musola terdekat. Taib, kita jelaskan maksud dari paragraf ini. Jadi apabila orang itu berkata fa in qal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'ti syafa'ata wa ana atlubu mimma a'tahu. Jadi dia mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi syafaat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi syafaat oleh Allah, dan aku minta syafaat kepada Nabi yang telah diberikan oleh Allah. Lalu dijawab, ada di dalam masalah ini ada beberapa jawaban yang bisa kita jelaskan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya ada 3 jawaban dalam ungkapan yang disebutkan oleh orang yang menyamarkan dalil. Dia menyamarkan dalil, membuat kita ragu-ragu dalam agama ini. Coba kalau kita renungkan perkataannya, apakah engkau mengingkari bahwa Nabi itu dapat syafaat dari Allah? Otomatis kita jawab tidak, Nabi mendapat syafaat. Aku meminta syafaat itu kepada Nabi yang telah diberikan Allah. Cuman di sini harus dibantah, karena kita harus mengetahui maksudnya apa. Bahwasanya mereka maksudnya itu meminta kepada Nabi langsung syafaat dengan berdoa. Maksudnya meminta kepada Nabi agar ya wahai Nabi berilah saya syafaat. Ini dia kenanya. Di situ kesyirikannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 18, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah berdoa bersama Allah dengan sesuatu pun, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akar bongkar permasalahan kesyirikan yang mereka lakukan adalah dia meminta kepada Nabi dalam doanya. Wahai Rasulullah, wahai Habibullah, berilah kami syafaat. Cintailah kami wahai Rasulullah. Nabi telah wafat. Dia berdoa kepada Nabi. Kita telah bahas, bukankah doa itu ibadah? Doa ibadah. Ibadah itu hanya untuk Allah semata. Hanya untuk Allah. Kita berdoa hanya untuk Allah. Seharusnya apa yang kita lakukan di dalam doa tersebut? Di sini diajarkan, seharusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma syafi'a fi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seharusnya ya Allah, berilah syafaat
kepadaku yang telah engkau berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Memintanya ke Allah agar Allah memberikan kita syafaat yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, hujjah kita terhadap orang-orang tersebut. Lalu yang kedua, bahwasanya orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan nabi saja, bukan orang soleh saja, bukan wali saja. Seperti disebutkan al-malaikatu yashfa'un. Malaikat juga memberi syafaat nanti di hari kiamat. Kemudian nabi aulia, orang-orang wali itu memberikan syafaat yashfa'un. Kemudian wal afrad, al-afrad ini orang-orang yang meninggal waktu kecil, yang belum baligh. Yang belum baligh itu memberikan syafaat. Sampai-sampai di hadis yang maknanya ketika seseorang diambil buah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya yang dinanti-nantikannya lahir ke dunia diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu, tetapi Allah berdialog dengan malaikat, apa yang telah dilakukannya? Lalu dia mengatakan dia memuji engkau ya Allah. Tetap memuji Allah. Lalu kata Allah, berikanlah dia Baitul Hamd. Ada sesuatu tempat yang mulia nanti di akhirat. Orang yang anaknya meninggal di waktu kecil yang belum baligh, maka mendapatkan, apabila dia redha mengharapkan ampunan ganjaran di Allah, dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka dia mendapatkan Baitul Hamd. Rumah pujian, karena dia telah memuji Allah atas musibah yang didapatkannya. Ini tingkatan tinggi, bukan level kita. Kalau kita mungkin sabar, ini kesabarannya tinggi. Malah dari kesabaran itu dia memuji Allah. Maha suci Allah yang telah mengambil buah hati saya. Dipujinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini orang-orang yang tadi itu, maka disebutkan yang para malaikat, orang-orang soleh, wali, nabi dan semuanya itu mendapatkan syafaat karena izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa limanir tada. Ini semakna di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm. Wa kam min malakin fis samawati la yughni syafa'atuhum in, ada yang ingat? Wa kam min malakin fis samawati wal ardi, bukan pakai wal ardi dia. Alhamdulillah disediakan mushaf di sini. Jadi kalau enggak hafal, Ustaz Yayan, wa kam min malakin fis samawati la yughni syafa'atuhum in An-Najm. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an. Jadi tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha'u wa rajul. Jadi kecuali setelah Allah izinkan terhadap siapapun, liman yasha' wa yarda, dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yang bisa kita ungkapkan untuk menyanggah subhat yang mereka lontarkan di dalam syafaat, bahwasanya sesungguhnya Allah memberikan syafaat kepada seluruhnya, baik itu malaikat, bayi yang terlahir tadi. Tetapi ada hal yang kita ungkapkan kepada mereka, apakah selain kepada Nabi, engkau juga meminta kepada malaikat tersebut syafaat tersebut? Apakah engkau meminta kepada anak yang meninggal tadi atau wali-wali tadi? Kalau dia jawab itu tidak katanya, maka batallah anggapan mereka. Berarti tidak, berarti dia mengetahui itu tidak boleh. Kenapa terhadap Nabi Muhammad boleh, tetapi kepada malaikat tidak boleh, kepada orang wali tidak boleh, kepada orang yang meninggal waktu kecil tidak boleh? Berarti batallah hujah mereka. Apa bedanya Nabi dengan yang mendapatkan syafaat yang lainnya? Berarti batallah. Tapi kalau dia mengatakan ya, kita kembali lagi pembahasan sebelumnya bahwa semuanya ibadah itu hanya untuk Allah. Diasah lagi. Apakah Anda mengetahui apa itu ibadah? Diasah lagi. Karena telah azan, sebenarnya seru ini pembahasan kasih. Karena kita sudah membantah. Kita sudah di level bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk orang lain. Seandainya ada syubhat
yang datang kepada kita, kita harus bisa ada senjata untuk meluruskan kekeliruan, syubhat-syubhat, kerancuan mereka. InsyaAllah akan kita lanjutkan di 2 pekan lagi, karena pekan depan kita di Masjid Dakwah ganti-gantian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan atas keterlambatan tadi beberapa menit juga karena macet. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampunan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.